Pemirsa, saat ini kita berada di segmen tamu hari ini dalam program Pojok Pitu. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di Kota Madiun. Tamu kita pada kali ini sangat luar biasa. Karena beliau baru saja mendapatkan penghargaan apresiasi 100 hari inovasi untuk negeri dalam kategori Kepala Daerah Inovatif dalam menyelesaikan pengaduan dan meningkatkan pelayanan publik. Siapa lagi kalau bukan Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Maidi. Pak Maidi, terima kasih sudah bersedia untuk menyempatkan berbincang dengan kami di sela-sela. Kami paham, Bapak kesibukannya sangat padat begitu ya. Selamat atas penghargaan yang baru saja diterima ya Pak ya. Ya. Tentunya ini semakin memotivasi jajaran pemerintah Kota Madiun untuk lebih prima lagi di dalam meningkatkan pembangunan di bidang pelayanan publik. Pak Maidi, sebelum kita berbincang terkait dengan pelayanan publik di Kota Madiun, saat ini kan kita berada di TPA Winongo ya Bapak ya. Ya. Dan ini saat ini sedang progres pembangunan. Kabarnya ada inovasi brilian dari seorang Bapak Dr. Maidi untuk diwujudkan di wilayah ini. Bisa dijelaskan Pak Maidi? Ya, makasih Mbak. Jadi begini, hari ini yang menjadi masalah nasional, yang menjadi masalah daerah, Ya. kabupaten kota, apalagi kota, itu masalah sampah. Baik. Sampah ini semua orang, baik itu masih kecil, dewasa, tua, itu semua produk sampah. Ya. Kalau sampah ini tidak ditangani secara serius, justru kehidupan manusia dari kehidupan sehari menimbulkan sampah, sampah itu nanti akan menghambat kehidupan orang. Maka untuk Kota Madiun, saya punya program bahwa saya sudah punya 6 hektar, tingginya sudah 25 meter, full, darurat. Tapi biasanya pola pikir teman-teman yang lain mungkin ya, kapan kita bisa pindah pembuangan akhir ini? Baik. Ya, kalau saya menyediakan pembuangan akhir itu 6 hektar, kalau di kota tanah mahal, Iya. itu kurang lebih kita menyediakan uang hampir 100 miliar. Oke. Nah ini yang harus kita pikir benar, karena kota saya adalah kota smart city, kota saya adalah akan mendunia, maka sampah ini yang menimbulkan masalah yang terdepan, ini saya selesaikan. Baik. Maka untuk tempat ini justru saya tidak akan mengadakan TPA baru. TPA baru masih menimbulkan masalah, masih meninggalkan masalah. Karena apa? Kalau saya membuka TPA baru, truk amprol saya, Ya. truk saya dari TPS bawa sampah itu tetap keliling kota. Semakin ramai, truk saya semakin banyak, sampah dibawa ke TPA baru semakin banyak, maka kota saya nanti ya setiap setengah jam ada wirawiri sampah. Ya. Maka di sini saya putus tidak ada TPA lagi nanti. Insya Allah 2007, 2008 saya sudah zero sampah. Baik. Tempat ini saya tidak cari tempat yang lain, tapi saya tutup untuk tempat wisata. Jadi ini akan Bapak jadikan Tempat sebagai wisata. wisata. Nah, tempat wisata di sini nanti tempat wisata edukasi anak-anak bahwa hasil sampah seperti ini dan sebagainya. Dan tempat ini saya beberapa mengkaji dari Denmark. Denmark itu sudah ada tempat yang bekas sampah menjadi tempat wisata. Nah, kalau saya melihat ini, maka sampah tidak sampai ke sini. Saya zero sampah. Nanti setiap di TPS itu sudah saya kasih mesin. Nah, mesin inilah sampah itu hadir langsung habis. Sampah itu hadir di situ langsung habis. Maka sudah tidak sempat lagi tidak perlu ada TPA lagi. Iya. Apa sekarang yang manfaatnya? Kita zero sampah, kota kita setiap hari sampah sudah semakin hilang. Saya sudah tidak beli amprol lagi. Truk saya sudah sekian puluh sampai 50 tidak digunakan lagi. Alat berat saya sudah tidak digunakan lagi.
tenaga saya 54 tidak digunakan lagi. Nah, hemat saya itu miliaran, Pak. Maka dengan kondisi ini, tatkala saya pindahkan TPA yang baru, kalau truk sampah itu masih keliling di kota, waktu lampu merah, bau sampah. Baik. Hujan, air sampah lindi, turun di kota. Tidak ada gunanya. Kita kota sama dunia, tidak ada artinya. Pembangunan infrastruktur yang luar biasa, tidak ada gunanya tatkala sampah ini tidak saya potong dulu. Maka ini saya pangkas, saya potong. Maka dengan kondisi ini, ya saya ngantor di sini. Iya. Saya ngantor di sini, saya tunggu sendiri. Di sini. Iya. Oke. Nah, begini terkait dengan ngantor di dekat rakyat, begitu ya, Pak Maidi. Kita tahu bahwa sejak Bapak memimpin Kota Madiun di periode pertama 2020 sampai 2024, bahkan sampai di program 100 hari Bapak periode kedua ini memimpin kembali Kota Madiun, Bapak kan selalu concern terhadap pelayanan publik. Bahkan ada inovasi juga nih, Bapak ngantor bersama rakyat, begitu ya Pak ya, dekat dengan rakyat. Pak, bagaimana kemudian kalau Bapak senantiasa concern dengan pembangunan pelayanan publik yang ada di Kota Madiun, utamanya di periode kedua ini, Pak Maidi? Ya, jadi begini, pelayanan prima itu tidak pakai waktu lama. Pelayanan prima itu hari itu keluar, hari itu selesai. Kalau saya itu ngantor di kantor saya terus duduk, ada surat datang, disposisi ke Pak Sek disposisinya nanti langsung ke Pak Asisten, dirapatkan lagi dengan OPD. Ini perlu waktu. Rapat di Pak Asisten itu nunggu waktu lagi, antri. Dan ini nanti kalau sudah antri, permasalahan itu diselesaikan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Tapi kalau saya ngantor di lapangan seperti ini, maka hari itu, malam itu, yang harusnya itu 2 minggu, 10 hari, saya selesaikan 1 jam. Gimana caranya? Tatkala ada masalah perizinan, maka OPD, kepala dinas di situ, panggil semua. Ada masalah Pak, ini plak ini. Ini masalahnya Pak, selesaikan. Saya pengambil kebijakan, hari itu saya putuskan, hari itu selesai. Yang 2 minggu ini cukup 1 jam. Sangat signifikan signifikan. Maka masyarakat pada waktu saya ngantor keliling terus ini, ke situ saya selesaikan, saya ngantor 1 jam, saya ngantor 1 hari, ini sudah menyelesaikan masalah 1 bulan 2 bulan. Hebat itu. Berarti memang sangat efektif dan tidak salah kemudian ketika Bapak Maidi memilih untuk berinovasi terkait dengan hal itu, lebih dekat dengan rakyat. Pak, begini, kalau fokus pelayanan publik pada saat periode pertama Bapak memimpin Kota Madiun dengan periode kedua, ada perbedaan fokus pelayanannya Pak? Ada, gimana? Jadi perbedaannya ada sekali. Jadi gini, periode pertama itu pengalaman. Jadi periode itu pengalaman. Hari ini adalah hasil dari pengalaman yang akan datang, yang akan kita sempurnakan. Maka kalau kita melihat kondisi itu, pengalaman itu mahal, tidak bisa dibeli, harus dilakukan sendiri. Saya lakukan sendiri selama 5 tahun, oh ini kurang. Inilah kita sempurnakan. Salah satu hal, bahwa hari ini kita, pelayanan publik kita, nasional kita urutan ketiga. Nah, apa pelayanan ini? Salah satu pelayanan yang lama kita singkat. Baik. Pelayanan yang tidak pakai IT, kita gunakan IT. Pelayanan sifatnya itu masyarakat ribet, potong ribetnya. Maka kondisi inilah bahwa periode kedua ini saya harus lebih, pelayanan publik kita harus lebih bagus, dan masyarakat itu dia sudah sulit untuk permintaan pelayanan yang tidak memuaskan. Saya siapkan semua untuk memuaskan. Baik. Jadi tidak ada masyarakat nanti ngomong saya tidak puas. Mana yang tidak puas? Ya, jadi artinya Bapak benar-benar melayani masyarakat Kota Madiun begitu ya, dengan berbagai perbaikan terkait dengan pelayanan publik. Nah, kalau bicara terkait dengan perbaikan pelayanan publik, Bapak Maidi, target yang ingin dicapai sendiri apa Pak? Jadi target yang saya ingin capai bahwa pelayanan publik ini akan membawa kepuasan. Pelayanan publik ini tatkala orang itu puas, orang itu bahagia.
Kalau orang itu bahagia, senang, aliran darahnya lancar, pendapatan rumah sakit saya turun. Ini yang saya cari. Pendapatan rumah sakit saya harus turun, tidak boleh naik. Kenapa? Kalau itu orang puas, dia senang, dia bahagia, maka dia tidak sakit. Target saya pendapatan rumah sakit turun, bukan pendapatan rumah sakit itu semakin meningkat. Itu target saya di situ. Salah satunya pelayanan saya harus membawa itu. Kota ini saya targetkan saya harus menjadi 25 kota Asia dunia. Ini yang saya targetkan. Nah, dengan target ini salah satu rumah sakit harus turun, suhu harus semakin turun, tidak panas, temperaturnya, oksigen harus semakin naik, dan rumah sakit tidak boleh bau bat. Rumah sakit harus bau makanan. Dengan ahli gizi. Jadi setiap Jumat saya ke rumah sakit ada bau-bau makanan. Jadi orang sakit itu sudah terobati dengan makanan ini. Nah, jadi sehat selalu. Ya harusnya seperti itu. Inovasi-inovasi pelayanan publik itu hari ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Pejabat melayani bukan dilayani. Kalau Anda melayani, mana hasilnya? Hasilnya apa? Tidak ada keluhan dari masyarakat. Tatkala masih banyak keluhan pengaduan, kita harus introspeksi diri bahwa pelayanan kita belum baik. Dan jangan marah, wong kita memang tugas. Artinya kita juga sadar diri untuk senantiasa mengevaluasi kinerja seperti itu ya Pak. Iya, jadi ini saya tanamkan pada teman-teman kepala dinas. Anda ada kekurangan tatkala melayani masyarakat itu tidak puas. Baik. Harus introspeksi diri dan segera melangkah, segera bertindak. Itu yang Bapak Maidi sudah lakukan? Iya, itu yang saya lakukan. Baik. Nah, pemirsa, bincang-bincang kita dalam program tamu hari ini di Pojok Pitu masih akan berlanjut tentunya bersama Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Maidi, sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program tamu hari ini yang merupakan salah satu segmen dalam Pojok Pitu, dan saat ini saya masih bersama Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Maidi, terkait dengan pembangunan pelayanan publik di Kota Madiun yang sangat luar biasa. Bapak, kalau kita bicara mengenai pelayanan publik ini, bagaimana kemudian dapat mendukung peningkatan perekonomian rakyat yang dilakukan oleh pemerintah kota? Jadi begini. Infrastruktur yang kita bangun itu harus arahnya ke ekonomi. Tetapi infrastruktur yang kecil, jangan membangun langsung masyarakat itu harus ada kos yang diberikan pada pemerintah. Ini bukan pelayanan publik lagi. Maka kalau kita hadir di Kota Madiun, pada waktu itu saya menjabat itu pertumbuhan ekonomi kita min 5,34. Nah, setelah saya membangun 6 negara ini saya bangun, saya mencoba jangan sampai orang masuk Kota Madiun itu langsung bayar. Nilainya tidak seberapa, tapi tatkala ini nanti dia itu datang sekali tidak datang lagi karena bayar, kita akan rugi besar. Tetapi setelah saya bangun bagus, orang datang ke Madiun itu semakin banyak, multiplier efeknya ini, orang datang, kuliner, jasa, makan, yang kita tarik itu nilainya tidak seberapa. Saya bisa ngangkat pertumbuhan ekonomi kita hari ini 5,73, nomor 2 Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Ya, artinya apa? Kita cari multiplier efeknya, pelayanan publiknya mengena, kepuasan mengena, tapi pertumbuhan ekonominya cepat. Dicari multi yang lain. Nah, cari multi yang lain bagaimana? Kita datangkan artis-artis ya dari Jakarta datang ke sini. Ada lari 10 kilo, 5 kilo. Ada ustadz-ustadz kita bawa ke sini. Ini luar biasa sekali. Sehingga kalau kita melihat pembangunan kita ini harus dinikmati rakyat. Rakyat menikmati pembangunan, yang kuliner menikmati hasil dari pembangunan melalui dia jual makan. Jadi perekonomian mereka sangat terbantu, sangat terungkit. Iya, sangat terbantu. Dia sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan ini. Orang senang,
orang belanja, ekonomi kita berjalan. Jadi gini, kepuasan publik itu bukan semata-mata ini saya bantu kasih duit, bukan. Tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Di kota ini orang itu kalau lapar jangan dikasih nasi. Kasihlah cara mencari nasi. Dia tidak akan lapar kembali. Baik. Tapi kalau dia dikasih nasi, nasinya habis, dia lapar lagi. Tapi kalau bagaimana pembangunan ini, dia akan bisa bagaimana kita beri bagaimana cara mencari nasi. Jualan rame. Iya. Jual ini rame. Potrek rame. Dengan rame ini, pembangunan saya itu mengangkat kemiskinan, mengangkat pengangguran, tapi bukan sesaat. Dia selamanya. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Terus menerus. Pembangunan berkelanjutan dan dia lapar. Iya. Dia tidak akan habis makanannya, dia lapar lagi, minta lagi. Tapi enggak, kalau ini cara dari pembangunan seperti itu, dia terus. Oke. Ini yang kita lakukan di Kota Madiun seperti itu. Baik, nah Pak Maidi begini, tentu ada kemudahan-kemudahan dong Pak yang diberikan kepada para pelaku UMKM begitu ya Pak ya, agar pertumbuhan ekonomi semakin baik dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana pemerintah Kota Madiun sangat berpihak kepada teman-teman pelaku UMKM ini Pak Maidi? Jadi begini. UMKM, pola berpikir saya, kalau orang itu baru mau cari nasi, melalui dia kerja, melalui dia jualan, ini jangan diganggu. Sediakan tempat. Sediakan tempat untuk jualan. Teman-teman pengusaha besar saya panggil, tolong belikan tenda lah. Tenda yang harga 10 juta ada, 5 juta ada, 3 juta ada. Semua teman-teman bantu. Ini loh, saya kasih tempat, saya kasih tenda, nggak usah bayar dulu. Tatkala Anda sudah lebih, dia sudah berjalan, ibarat dia sudah kembali modal, baru kebersihannya gimana. Jadi jalan dulu, jangan sebelum jalan, wah susah itu. Baik, jadi beri pemerintah harus bisa ngempet hal-hal seperti itu. Yo, nek orang lain wah cepet bayar cepet, nanti dulu. Kalau dia membayar saat ini, dia tidak akan cepat pertumbuhannya. Tetapi kalau dia saya lepas dulu, cepat pertumbuhannya. Semangatnya dia luar biasa. Kalau dia itu punya utang ke bank yang bunganya rendah, justru itulah kita bantu menyelesaikan modalnya itu dulu. Modal selesai, punya modal sehat, sudah tidak punya pinjaman, dia sudah berjalan, nah itu baru. Ini yang kita lakukan. Pelayanan publik yang ada di Kota Madiun, hampir semuanya lapak-lapak kita sediakan, kita berikan. Itu kalau kepada pelaku UMKM, pemerintah Kota Madiun sangat berpihak. Bagaimana kemudian memberi kemudahan juga kepada calon investor, Bapak Maidi, untuk bisa mengungkit pertumbuhan di Kota Madiun ini lebih signifikan lagi? Investor yang ada di Kota Madiun, free semuanya. Izin, perizinan semuanya saya ngurus. Mohon maaf, beberapa investor yang masuk ke sini, tatkala dia itu pemaparan investor masa depan, investor ini nanti ke depan seperti apa. Kalau dia ragu, saya carikan saham. Saya carikan saham. Bapak yang mencari? Iya, saya pernah bawa, ini saya dengan Qatar. Dengan Qatar akan menjamin saham, akan ngasih macam-macam. Tapi tatkala saya punya kepercayaan dari beberapa orang negara, bukan uang saya, taruh sini. Tetapi saya juga ikut mengevaluasi apa yang akan dilakukan dia. Baik. Menurut saya evaluasi, masuk. Saya bawa orang, ini. Dari India, datang ke sini seperti ini. Besok ketemu lagi. Pemaparan ini bagus, kedepannya bagus. Saya bisa mengevaluasi, seandainya saya punya uang sendiri, saya taruh saham. Karena teman-teman, silahkan aja. Semua pemerintah hadir di situ, dan pemerintah jangan sampai menghalangi ngerecoki.
Kalau kota kita itu pengen maju, semua diajak maju, ayo. Dan hotel yang ada di Madiun, Iya. tatkala dia mau masuk itu ragu, saya tanya, kenapa kamu ragu? Akupansi belum masuk, Pak. Oke, saya beli 50%. Saya tutup 50%. Baik. Kamu buka berapa? 150 kamar. Per sehari 75 saya beli. Dan itu sudah Bapak Maidi lakukan? Sudah saya lakukan. Nah, setelah seperti itu akupansinya dia 70. Ya. 80. Dia mundur. Oke, mundur. Tatkala dia itu sudah oke. Nanti kalau lebih 50% ke atas, itu ke saya. Kalau kurang, saya ganti. Akhirnya semua pengusaha masuk. Artinya apa? Saya wali kota. Iya. Itu justru melancarkan investasi, bukan membebani investasi. Pak Maidi, kalau semua kepala daerah seperti Bapak, luar biasa loh Indonesia, Pak. Ini, Karena jadi, kan dari Sabang sampai Merauke begitu. Belum gemuk, jangan dirusui. Wis guamu banyak, aku dibantu. Seperti ini, saya di TPA ini, yang sudah gemuk-gemuk, tolonglah aku dibantu tanaman. Ya, ya, oke. Tolonglah aku dibantu untuk menutup. Coba hari ini, tidak bau kan? Ini TPA tidak bau. Karena berkat teman-teman semuanya bantu saya, dia yang sudah merasakan nyamannya di kota dan sudah merasakan nyamannya pendapatan di kota. Baik. Ada yang bantu uruk 1.000 truk. Ada yang bantu uruk 5.000 truk. Iya. Ini untuk nutup. Maka untuk nutup ini hari ini tidak bau. Maka kalau nanti setopan, ini ada satu keajaiban di sini. Iya. Saya teliti, saya seorang dokter Smart City. Tempat ini setiap pagi matahari itu terbit dari atas Gunung Wilis, timur. Baik. Tenggelamnya di Gunung Lawu di barat. Ya. Selatannya ada papasan kereta. Timur itu ada bis. Di situ nanti ada bukit I Love You Full. Satu-satunya di dunia. Hanya di Kota Madiun. Nah ini. Jadi kalau kita melihat kondisi ini luar biasa tempat Baik. ini. Tempat ini punya kelebihan yang luar biasa, maka inilah yang saya garap yang nanti akan mendatangkan wisatawan datang ke sini, Iya. akan menambah pertumbuhan ekonomi kita bagus. Hari ini insya Allah nanti sebentar lagi ada dari Taiwan. Ada Taiwan, ada satu rombongan nanti. Insya Allah nanti sebentar lagi ke sini. Baik, tepat hari ini ya. Pak, artinya potensi dari Kota Madiun luar biasa, apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Maidi. Bagaimana kemudian membangun pelayanan publik itu sangat inovatif dan cerdas tentunya ya. Pak, pada kesempatan ini apa yang Bapak Maidi mau sampaikan kepada masyarakat Kota Madiun maupun masyarakat non Kota Madiun yang kemudian mereka berkunjung ke sini, Pak, dan menikmati sarana publik yang ada di Kota Madiun ini? Ya, kalau saya orang Kota Madiun jangan sebagai penonton, ikut jadi pemain. Ya. Artinya apa? Semakin kota ini mendunia, dia harus ikut menyesuaikan. Apakah di bidang usaha, apakah di bidang-bidang yang lain. Yang kedua, anak yang ada di Kota Madiun ini, calon generasi miskin, anak yatim-yatim piatu, semuanya saya kuliahkan. Sudah 1734. Saya kuliahkan semua. Hari ini saya buka S2. Hari ini saya buka S3. Maka anak-anak ini nanti semuanya tatkala kota ini mendunia, tidak terputus karena kepemimpinan saya. Berkesinambungan ke depan. Ini kita siapkan. Maka masyarakat Madiun ada kesulitan, mari kita selesaikan bareng. Ini kota kita harus kita jaga bersama. Ya. Dan masyarakat di sekitar Madiun, siapapun yang datang di Kota Madiun, tolong bantu saya. Salah satunya pembuangan sampah. Dan dia menggunakan fasilitas umum, gunakannya sebaik-baiknya. Seperti Singapura kan. Itu yang kita harapkan. Jadi benar-benar menjaga bersama ya, iya, Bapak jaga ya? bersama. Kita nikmati bareng. Baik, Bapak Maidi terima kasih atas bincang-bincangnya. Tentu kami mendoakan Bapak senantiasa selamat, Amin, sehat, amin, dan amin, amin. sukses Amin. di dalam memimpin Kota Madiun. Amin, amin. Terima kasih Bapak Maidi, sekali lagi sehat selalu. Amin, Nah, amin, pemirsa, amin. demikian tadi saya sudah berbincang dengan Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Maidi, dan sampai di sini kebersamaan kita pemirsa dalam segmen tamu hari ini dalam program Pojok Pitu. Terima kasih.